Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sultani khalqillah wa sahibi taji kamali sifat Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi adada ma fila ilaha illallah. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ihwan ja'alanallahu wa iyyakum minaz zakirina lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an zikrillah. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Iman Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Hamdan beserta seluruh jajaran pengurus lainnya, juga yang saya hormati, saya muliakan pimpinan wilayah kita, Ketua RW Al-Mukarram Bapak Haji Sri Mulyono, para asatidz, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia-Nya kepada kita sekalian, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, nikmat kita diberikan limpahan taufik, hidayah, inayahnya, sehingga kita bisa melakukan berbagai ketaatan, berbagai amal soleh. Termasuk pada malam hari ini kita sudah sama-sama melaksanakan kewajiban kita melakukan sholat fardu isya berjamaah, kita berzikir ba'da sholat. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan majelis taklim, dengan majelis ilmu. Maka kita berharap semoga ketetapan baik ini selalu menyertai kehidupan kita sampai akhir hayat kita, sampai insya Allah kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini malam ini kita sudah berada di tanggal 25 Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini suka diistilahkan kalau dalam bahasa orang Jawa atau orang Bengkok itu nyebutnya bulan Hafid ya. Nah, soalnya kan soalnya kayak bulan kejepit di antara dua hari raya. Di hari raya Idul Fitri dan hari Idul Adha. Ya, jadi terjepit di antara itu. Maka kemudian banyak orang yang kemudian tidak berani melakukan pernikahan di bulan ini. Dianggap bulan Hafid, bulan kejepit. Kalau mau nikahin anak nanti nunggu selesainya bulan Dzulhijjah. Kan tradisi di masyarakatnya begitu. Ya. Padahal justru di bulan Dzulqa'dah ini Rasulullah itu ya terjadi dalam hidup beliau itu, pernikahan beliau itu 2 kali terjadi di bulan Dzulqa'dah. Pertama pada tahun ke-5 Hijriah, Rasulullah itu menikah dengan Zainab binti Jahsy. Awalnya Zainab ini adalah istrinya Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini adalah pelayannya Rasulullah. Tapi kemudian dijadikan anak angkat. Karena sejak kecilnya, sejak mudanya dirawat oleh Rasulullah, kemudian dia berkhidmat melayani Rasulullah, maka ya orang mengenal Zaid bin Haritsah ini sebagai pelayan Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah ya diaku sebagai anak angkat, maka ada masa di mana Zaid bin Haritsah itu dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Jadi karena dianggap anak angkat, maka orang menyebutnya Zaid anaknya Muhammad. Tapi kemudian ya Allah memberikan petunjuknya bahwa tidak boleh menasabkan kepada yang bukan ayah kandungnya. Maka walaupun secara secara tradisi saat itu Zaid sebagai anak angkat, tapi tetap nasabnya tidak boleh dirubah.
maka kemudian nasabnya dikembalikan menjadi Zaid bin Haritsah. Jadi ada masa di mana dia disebut dengan nama Zaid bin Muhammad. Maka kemudian ketika Zaid dewasa, maka Rasulullah kemudian melamarkan seorang wanita bangsawan Quraisy. Masih ada kekerabatan dengan Rasulullah juga, ya. Maka kemudian ketika Rasulullah datang, ya, melamarkan kepada ayahnya, Zainab binti Jahsy ini senang, wah, dilamar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah melamarkan untuk Zaid bin Haritsah. Nah, ternyata dia agak kecewa. Ternyata dilamarkannya untuk Zaid bin Haritsah, seorang pelayan atau mantan budak yang dibebaskan kemudian dijadikan anak angkat oleh Rasulullah. Maka walaupun kemudian ya dia awalnya menolak, tapi turun ayat bahwa ketika Allah dan Rasul telah menetapkan suatu ketetapan, maka tidak layak ya untuk menolak. Maka kemudian Zainab menerima, tapi tetap saja akhirnya pernikahannya tidak harmonis. Karena Zainab memposisikan sebagai bangsawan, jadi pada suaminya itu kurang ada ketaatannya, seperti kira-kira begitu. Sedangkan Zaid yang merasa sebagai mantan budak juga punya sifat minder ngadepin istrinya. Jadi akhirnya rumah tangga jadi harmonis. Akhirnya Zaid suatu saat curhat kepada Rasulullah, minta izin untuk menceraikan Zainab. Ditahan terus oleh Rasul, ditahan terus. Tapi akhirnya ya turun juga perintah wahyu. Ya, jadi artinya di Al-Azab 37 kalau tidak salah. Kemudian ada wahyu tersebut yang artinya kemudian berdasarkan wahyu ini bahwa kemudian Zaid kemudian menceraikan Zainab. Kemudian berdasarkan ayat ini pula Rasulullah diperintahkan Allah untuk menikahi Zainab. Ini untuk menunjukkan bahwa status anak kandung beda dengan anak angkat. Kalau anak kandung kan nggak boleh, istrinya mantan menantu dinikahi boleh nggak? Haram. Karena ketika ya kita menikah dengan seseorang, kalau laki-laki menikah dengan seorang pria, maka nasab ke atasnya ayahnya itu mahram. Kalau dia punya anak, anaknya juga mahram, haram dinikahi. Kalau kita menikah dengan ya seorang wanita, maka ke atasnya berarti ibu kandungnya menjadi mahram, haram dinikahi. Kalau dia janda punya anak, kemudian dicerai, anaknya pun haram dinikahi. Itu kalau statusnya kandung. Jadi ayat ini untuk menunjukkan, untuk membedakan status anak kandung dengan anak angkat. Jadi Rasul menikah itu agar apa? Agar terjadinya pemahaman syariat seperti itu. Itu terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy. Bulannya bulan Dzulqa'dah, tahun ke-5 Hijriah. Maka di tahun ke-7 Hijriah, setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, jadi Rasulullah di tahun ke-6 Hijriah niat akan berumroh ke Madinah, tapi dicegatlah oleh orang kafir Quraisy, ditolak. Ya, hampir terjadi peperangan, tapi hari terjadi perundingan yang dikenal dengan nama perundingan perjanjian Hudaybiyah. Yang pada intinya Rasul nggak bisa masuk ke Mekah pada tahun itu. Jadi boleh masuk nanti pada tahun selanjutnya, tahun depannya. Maka setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah dengan beberapa poin, ya, di antara poinnya adalah kalau ada orang-orang kafir Quraisy yang masuk Islam, ya, dan dia pindah pergi dari Mekah menuju ke Madinah, maka Rasul harus memulangkan mereka kembali ke Mekah, begitu. Tapi kalau ada orang-orang kaum muslimin yang murtad dari Madinah pindah ke Mekah, maka tidak ada kewajiban orang Mekah mengembalikan mereka ke Madinah. Ini kelihatannya kan perjanjiannya berat sebelah, gitu, ya. Jadi terjadi gencatan senjata 10 tahun nyanyiannya. Kemudian kalau ada yang masuk Islam dari kalangan mereka kafir Quraisy Mekah lalu kemudian ke Madinah, maka Rasul harus mengembalikan, ya. Nah, kemudian Rasul boleh kembali ke Mekah melakukan umroh pada tahun berikutnya. Maka di tahun ke-7 Hijriah Rasul datang dari Madinah menuju Mekah. Sampai di Mekah lalu Rasul melakukan umroh. Nah, di fase itu kemudian Rasul menikahi Maimunah. Inilah istri terakhir yang dinikahi Rasulullah. Dan riwayat itu Rasul menikahnya ya dengan tahun ke-7 Hijriah.
Maimunah ini adalah istrinya daripada Sayyidina Abbas, adiknya daripada Ummu Fadl. Ummu Fadl itu istrinya Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah. Jadi sepupu Rasulullah ada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini keponakannya Maimunah. Makanya banyak riwayat ketika Abdullah bin Abbas itu ya bermain-main di rumah Maimunah karena memang dia adalah keponakan langsungnya. Ini terjadi di tahun ke-7 Hijriah di bulan Dzulqa'dah, di bulan ini. Ya, jadi buat yang ingin menikahkan anak kapan-kapan nih, kan mumpung sepi gedung. Orang nggak ada yang berani menikah di bulan atau jarang. Tapi kalau sekarang mulai mengabaikan hal seperti itu. Kalau dulu kan enggak. Bulan Dzulqa'dah tuh nggak ada yang berani menikahkan. Nah, ini sekedar pengantar ya terkait dengan bulan Dzulqa'dah. Baik, kita masuk kajian kita pada malam hari ini. Kitab Syama'il Muhammadiyah, karya ulama besar ahli hadis Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Sebagaimana biasa, mari kita bacakan suratul Fatihah pada penyusun kitab ini dan juga kepada para guru yang telah menjadi sandaran sampainya sanad ijazah kitab ini kepada kami. Mudah-mudahan telah kita bacakan Fatihahnya, maka keberkahannya terlimpah kepada kita sekalian. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu, ila hadrati Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Adifin qaddasallahu sirah, bi barakatihim wa karamatihim ala hadhihi niyyah wa kulli salihah, ila hadrati Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi radhiyallahu, ila hadrati Syekh Profesor Dr. Ki Haji Mustafa Yaqub Imam, ila hadrati Buya Ustaz Dr. Arazi Hasim. Syu'lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bab yang ke-23 tentang rotinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita perhatikan, kita simak hadisnya. Hadatsana Muhammad bin Musanna wa Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman ibni Yazid yuhaddisu anil Aswad ibni Yazid an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzis syairi yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Musanna dan Muhammad bin Bashar ya, bercerita kepada kami, mereka berdua berkata, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, ia berkata, Syu'bah bercerita kepada kami dari Abu Ishaq, ia berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Yazid menyampaikan suatu hadis dari Aswad bin Yazid dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kenyang 2 hari berturut-turut karena makan roti gandum hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Hadis yang kedua, hadatsana Muhammad bin Bashar qal hadatsana Mu'adz bin Hisham qal hadatsani Abi an Yunus an Qatada an Anas bin Malik qal ma akala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ala qiwanin wala fi suqrajatin wala khubizallahu muraqqaqu qal faqultu li Qatada fa alama kanu yaqulun qal
ala hadhihi sufar qal ala hadhihi sufar qala Muhammadun bin Bashar Yunusu hadzal ladzi rawa'an Qatada huwa Yunusu iskaf. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, ia berkata, Mu'adz bin Hisham bercerita kepada kami, ia berkata, ayahku bercerita kepadaku dari Yunus dari Qatadah dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi Allah Muhammad SAW tidak pernah sekalipun makan di atas meja makan atau piring kecil. Beliau juga tidak pernah mendapat hidangan berupa roti dari gandum yang ditumbuk sampai halus. Kemudian aku, Yunus, bertanya kepada Qatadah, lalu pada tempat apa biasanya mereka Rasulullah SAW dan keluarga beliau makan? Qatadah menjawab, di atas alas seperti ini. Muhammad bin Bashar berkata, Yunus yang meriwayatkan dari Qatadah ini adalah Yunus al-Iskaf. Nah, ini sudah dua hadis kami sampaikan. Walaupun dalam bab ini ada beberapa hadis, tapi matannya sejenis, hanya perbedaan rawi-rawinya saja. Maka kemudian kami ambil dua saja, karena hadis-hadis yang lain, kalaupun dibacakan, maknanya ya dengan makna yang sama, yang serupa. Maka resume yang bisa kita ambil dari dua hadis ini, pertama adalah Rasulullah SAW biasa memakan roti yang terbuat dari syair atau gandum kualitas rendah. Ini menunjukkan Rasulullah itu SAW yang memang sangat zuhud, dalam kehidupannya sangat sederhana. Padahal kalau secara kemampuan finansial, ya, berdasarkan harta yang beliau miliki, ya, semua Rasul itu sangat kaya, ya. Rasulullah SAW sangat kaya. Bahkan Rasulullah ketika meminang Sayyidah Khadijah saja, itu ya riwayatnya itu dengan sampai 100 unta, menunjukkan kayanya Rasulullah. Itu ketika itu masih belum masih bujangan, ya, tapi karena beliau seorang pekerja keras, maka kemudian beliau memiliki harta, bahkan bisa meminang seorang saudagar wanita kaya. Kalau satu unta sekarang saja harganya 50 juta, coba dikali 100. Berapa kira-kira harganya sekarang? 5M nya. Kira-kira begitu. Kan unta lebih mahal daripada sapi, ya. Lebih mahal unta daripada sapi. Jadi kalau harga unta sekitar berkisar di antara angka itu, angka 30 atau 50 juta. Kalau 30 juta saja 3M. Kalau ya kan 50 juta saja 5M. Bahkan bisa memberikan, ya, sampai 100. Maka Masya Allah, Rasul itu sebenarnya secara finansial itu kaya, tapi memilih untuk hidup sederhana, ya, untuk menjadi contoh dan teladan. Jadi bukan berarti bersikap zuhud, bersikap karena memang tidak punya harta, bukan. Punya harta, tapi hartanya kemudian dihabiskan, dibelanjakan di jalan Allah sepenuhnya. Dan dalam kehidupan sehari-hari Rasul itu kaya. Itu ketika Rasul masih di Mekah, fase ketika di Mekah. Memang ketika Rasul pindah hijrah ke Madinah, karena semua hartanya ditinggal. Karena Rasul meninggalkan Mekah itu meninggalkan kekayaan dan semua tanah airnya. Tapi ketika fase masih di Mekah, Rasul itu kaya. Nah, ketika Rasul di Madinah, ya, walaupun kemudian Rasul tadi hidupnya meninggalkan kekayaan di Mekah, tapi terjadi beberapa peperangan yang dimenangkan Rasulullah. Dalam perang Badar saja di tahun kedua Hijriah Rasulullah menang. Dan ada sebuah ketetapan dari Allah bahwa dari begitu banyaknya ghanimah, harta rampasan perang, Rasulullah itu berhak menerima 1/5 harta rampasan perang. Jadi kalau misalnya rampasan perangnya menerima 1000 dinar saja, misal 1000 dinar, ada hasil dinar dikumpulkan, dan itu biasanya lebih dari 1000 dinar. 1/5-nya buat Rasulullah. Seandainya 1000 dinar saja, 200 dinar saja, 200 dikali 1 dinar. Dinar itu adalah ukurannya 4,25 gram emas. Coba kalau 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau 1 emas sekarang harga 1 juta saja, kira-kira harga 1 dinar berapa? 4,25 juta.
Tadi kalau dikali dengan 200 dinar saja dikali 200, berarti kan banyak. Itu dari setiap peperangan. Jadi kalau kaum muslimin menang perang, ada ghanimahnya, 1/5-nya buat Rasulullah. Harusnya Rasulullah kaya raya nggak? Harusnya. Tapi dalam kenyataannya tetap aja Rasulullah ya hidupnya tadi sederhana. Kenapa? Karena ketika mendapatkan, lalu kemudian harta ini digunakan Rasulullah di jalan Allah. Terutama Rasulullah banyak menanggung kaum sufah. Ahlu sufah itu orang-orang fakir yang berdiam di Masjid Nabawi. Ya, dalam catatan sejarah ada sekitar 52 orang sahabat, termasuk satu diantaranya Abu Hurairah. Itulah kenapa Abu Hurairah padahal datang kepada Rasulullahnya sudah di 3 atau 4 tahun menjelang wafatnya Rasulullah. Tapi karena intensnya Abu Hurairah mendampingi Rasulullah, ya, walaupun dia hanya datang di 3 atau 4 tahun di akhir hayat hidup Rasulullah, tapi kemana-mana Abu Hurairah selalu mengikuti Rasulullah. Maka kemudian Abu Hurairah bisa merekam semua kehidupan Rasulullah. Rasul lagi jalan, Rasul lagi makan, Rasul lagi apa-apa, semua direkam oleh Abu Hurairah. Namun diriwayatkan kepada generasi berikutnya, sehingga hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah itu terbanyak, ada 5.374 hadis. Ya. Level di bawahnya Abdullah bin Umar, di angkanya angka 2000-an, ya, agak sekitar 2.600-an sekian. Itu Abdullah. Jadi jauh nih. Angka berikutnya 2000-an juga, di bawahnya lagi. Di bawah juga Aisyah 2210 kalau tidak salah, level keempat. Jadi istri Rasulullah saja itu yang keempat. Tapi Abu Hurairah itu ya 5.374. Nah, ini termasuk satu di antara ahlu sufa yang mereka hidupnya dibiayai oleh Rasulullah. Gitu. Jadi Rasulullah punya ghanimah itu salah satu di antaranya untuk menanggung biaya hidup ahlu sufa. Makanya kemudian Rasulullah kalau punya harta habis begitu. Maka kemudian termasuk dalam makanannya pun Rasul memilih untuk zuhud. Sebenarnya kalau membeli gandum yang berkualitas tinggi bisa nggak? Bisa, ya. Tapi untuk memberi contoh agar menyenangkan, membuat kuat orang-orang miskin. Jangan sampai orang miskin begini ketika Rasulullah katakan sabar, iya Rasulullah bilang sabar, Rasul enak. Kita makannya susah, Rasul makannya enak, kan begitu. Nanti akan ada hujah seperti itu. Ketika Rasul memerintahkan orang-orang miskin untuk bersabar, pasti kan dalam hati mereka gitu, iya pantas Rasulullah sabar, makannya enak, lah kami makannya enggak. Ternyata Rasulullah makan itu sama dengan orang yang paling miskin di Madinah, begitu. Jadi kan nggak bisa ada hujah untuk menolak apapun yang disampaikan Rasulullah. Jadi pertama, makan rotinya dari gandum kualitas rendah. Dan roti pada masa Rasulullah itu bukan roti seperti kita, roti yang apa, yang empuk yang gitu ya. Rotinya ini gambar rotinya seperti inilah roti. Jadi hanya adonan. Jadi bukan yang kalau roti sekarang ada pengembang gitu ya. Ini kalau makin lama makin keras nih. Ini rotinya roti Arab. Jadi roti Arab itu beda kalau kita ngeliat di tukang roti, bukan tukang roti begitu ya. Nah, gambarannya rotinya roti seperti ini. Jadi kalau makin lama itu makin keras gitu. Nah, roti Rasulullah gambarannya seperti, bukan roti seperti kalau kita beli di tukang roti ya. Nah. Kemudian Rasulullah SAW dan keluarganya tidak pernah merasakan kenyang dalam 2 hari berturut-turut, Masya Allah. Ya. Jadi kalau pas hari ini kebetulan makan roti, ya sampai kenyang, maka besoknya berarti nggak ada lagi tuh makanan. Makanya Rasulullah kan sering ya puasa dadakan. Dari rumah ke Masjid Nabawi terus nyambung, ya. Dari subuhnya nyambung ke Isra syuruk ya. Dari syuruk nyambung ke duha. Baru baliklah ke rumah mungkin jam 8 atau jam 9 nih, duha selesai pulang ke rumah. Niatnya mau sarapan. Nanya ke istrinya, adakah yang bisa makan hari ini? Tidak ada. Langsung niat puasa. Dan itu boleh untuk puasa sunnah. Tidak berlaku buat puasa wajib, puasa Ramadan nggak sah. Kalau puasa Ramadan harus mabitu niatnya diinapkan pada malam hari. Jadi kalau sampai kelupaan niat, subuhnya lewat, wah belum niat puasa Ramadan, pasang niat, puasa Ramadannya tidak
Sah. Itu mengapa untuk kehati-hatian para ulama kan biasanya kalau selesai sholat tarawih ngajak niat bareng. Nawaitu shoma ghadin diajak niat bareng. Kenapa? Takutnya nanti jamaah lupa. Karena sudah sah nih ketika kita buka puasa maghribnya, kita bukan nih. Habis minum kita niat puasa untuk besok hari, sah kan niatnya? Sah. Jadi niat puasa Ramadan itu dari mulai maghrib sampai waktu subuh. Mabitu niatnya diinapkan. Nggak boleh niatnya mendadak. Tapi kalau Rasulullah kalau puasa sunnah sering niatnya mendadak. Walaupun ketika ya habis minum mungkin ya sholat sunnah atau mungkin Rasul bahkan ke masjidnya dari qiyamul lailnya, dari jam 2-nya terus nyambung ke subuh nyambung ya misalnya. Nyambung ke Isra, nyambung ke duha baru pulang dulu. Pengen makan, gak ada makanan langsung niat puasa begitu. Atau kalaupun tidak berpuasa, ya biasanya Rasul menahan laparnya itu dengan membebankan kain dengan batu taruh batu diikat dengan kain begitu. Itu kalau sudah berhari-hari biasanya untuk menahan laparnya. Jadi kemungkinan misalnya bukanya pun hanya dengan minum air putih saja. Ini tidak hanya buat diri Rasulullah, tapi termasuk keluarga beliau. Itulah zuhudnya keluarga Rasulullah. Bahkan sahabat-sahabat terdekat dengan beliau. Termasuk juga mungkin karena kondisi apa? Kondisi paceklik atau kondisi kemarau. Ada riwayat ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Lalu Rasul bertanya kepada Abu Thalha. Abu Thalha ini adalah bapak tirinya Anas bin Malik. Kalau ibunya Anas bin Malik namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ya setelah pernikahan yang keduanya itu dengan Abu Thalha, seorang sahabat Nabi. Jadi ketika sedang kumpul, Rasul tanya ke Abu Thalha, apakah di rumahmu ada makanan? Itu. Akan saya tanyakan dulu ya Rasulullah kepada istriku. Maka pulanglah ya Abu Thalha kepada Ummu Sulaim nanya, kita punya stok makanan nggak? Maka kata Ummu Sulaim, dia keluarkan 3 potong roti seperti tadi. Kalau hanya untuk Rasulullah saja sih cukup, dikeluarkan 3 gitu. Ya sudah kalau gitu. Kemudian kata Abu Thalha, Anas, coba kamu kembali ke Rasulullah, undang Rasulullah untuk datang. Berarti cukup nih. Dalam pikiran Abu Thalha, jadi deh dia nggak makan, istrinya nggak makan, anaknya nggak makan, berarti buat Rasulullah. Diundanglah Rasulullah. Kemudian Anas bin Malik datang. Ya, wahai Rasulullah, ya dipanggil oleh ayahku, ya ayahnya ayah tirinya berarti ya, untuk datang diundang ke rumahnya. Maka Rasul tahu nih, karena tadi Rasul memerintahkan Abu Thalha untuk cek makanan, berarti di sana diundang makan. Rasulullah mengajak sahabat tuh yang ada di situ. Kita diundang sama Abu Thalha, yuk kita datang ke rumah Abu Thalha. Nah, maka para sahabat yang sedang kumpul bareng semua datang ke rumah Abu Thalha. Ketika Rasulullah datang, Abu Thalha bengok. Karena Rasul datang itu ya nggak sendirian, tapi dengan sahabat yang sangat banyak begitu. Maka kemudian Rasul datang, ketar-ketirnya Abu Thalha. Hai Abu Thalha, bagaimana ya Rasulullah? Persiapanku cuma segini. Kalau kita ambil rotinya, potong-potong kata Rasulullah. Kemudian dengan minyak samin ya, dioles dengan minyak samin kata Rasulullah. Diiris-iris lalu dioles dengan minyak samin. Berikan kemari wadahnya, dipegang oleh Rasulullah. Kemudian Rasul memerintahkan Abu Thalha untuk mempersilakan masuk 10 orang pertama. Masuk 10 orang pertama dan makan dari wadah itu. 10 orang pertama makan, ya selesai, kemudian keluar. Dipanggil 10 orang ke 2, 10 orang ke 3. Dalam riwayat kata Anas bin Malik ini jumlahnya sampai 80 orang, kata Anas bin Malik. Ya, jadi bayangkan roti seperti potongan tadi, ternyata sampai orang yang ke-80 itu cukup. Ya, ketika mereka selesai, barulah Rasulullah terakhir makan bersama keluarga Abu Thalha. Masya Allah. Nah, itu juga. Jadi kisah tadi yang menunjukkan ya, itulah mukjizatnya Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasul memegang, jadi berkah. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bisa juga dari berkah itu, ya dari yang hanya segitu menjadi bertambah dan menjadi cukup. Yang secara logikanya mungkin 10 orang aja nggak cukup, ini sampai 80 orang. Nah,
itu kisahnya. Jadi itu gambar. Jadi kalau Rasulullah sebenarnya kalau sengaja melakukan mujizat setiap hari nggak akan kelaparan, tapi Rasulullah begitu. Untuk mencontohkan kita ya bagaimana berlaku zuhud terhadap dunia. Ya. Dan arti zuhud itu bukan berarti tidak punya apa-apa dalam arti memang benar-benar pengertian miskin. Tapi orang zuhud itu justru orang punya harta yang berlimpah, tapi setitik pun harta tadi tidak ada di hatinya. Jadi bukan karena memang dia miskin, bukan. Ada contoh tentang ini, kisah ini tentang seorang wali besar, ada Syekh Abdul Hasan Asyadili, seorang ulama besar dari Iskandaria, Alexandria, Mesir ya. Nah, pada masa sebelumnya beliau punya murid, seorang santri ketika masih muda. Lalu kemudian santri ini pulang ke kampung halamannya dan kemudian dia mengajarlah masyarakat di kampungnya sehingga bahkan dia dikenal sebagai seorang ulama yang zuhud. Maka ya ulama yang zuhud ini yang tadi murid Syekh Abdul Hasan Asyadili, beliau itu punya pekerjaan sebagai pemancing ikan. Tapi ketika dia mendapatkan ikan, hasil pancingannya selalu dibagi kepada murid-muridnya. Bahkan dia hanya makan kepalanya saja, sedangkan murid-murid makan dagingnya. Jadi kalau dapat ikan, berapapun ikan dapat, muridnya yang makan enak, makan dagingnya, dia hanya makan kepalanya saja. Suatu saat ada di antara muridnya yang ingin berniaga sampai ke kota Iskandaria. Gitu. Lalu sang ulama yang sufi yang zuhud tadi berkata kepada muridnya, nanti kalau kamu selesai urusanmu di kota Iskandaria, sempatkan waktu untuk ya kamu datang berkunjung ke rumah Syekh Abdul Hasan Asyadili. Ini ulama besar, wali besar. Kamu sampaikan salamku kepada beliau, lalu mintakan nasihat beliau untuk aku, gitu. Lalu kemudian ya murid dari ulama sufi yang zuhud ini benar berangkatlah berniaga, berdagang sampai kota Iskandaria. Lalu ketika urusan perdagangannya selesai, dia kemudian sengaja datang ke rumah Syekh Abdul Hasan Asyadili. Wah, dia rumahnya megah. Wah, ini ulama besar, wali. Kok hidupnya bermewah-mewahan, beda banget sama guru saya. Hidupnya zuhud, ya, hidupnya sangat zuhud, tidak mementingkan harta duniawi. Akhirnya dia diterima oleh Syekh Abdul Hasan Asyadili, lalu ditanyalah tentang dari mana dia berasal. Dia katakan bahwa dia dari kampung ini, ya. Dia bukan murid seorang ulama sufi yang zuhud, yang beliau mengatakan pernah belajar kepada Tuan Syekh. Karena itulah kemudian guru saya minta nasihat kepada Tuan Syekh. Apa nasihat Tuan Syekh untuk guru saya? Maka kata Abdul Hasan Asyadili, katakan kepada gurumu bahwa zuhudnya belum benar. Kagetnya dia, loh, ini gimana ceritanya? Orang yang hidupnya bergelimang harta ngasih nasihat tentang zuhud kepada guru saya sudah jelas-jelas zuhud, kata dia begitu. Wah, gak cocok ini nasihat. Mas orang bergelimang harta nasihatin orang zuhud, katanya zuhudnya belum benar. Maka akhirnya dia pulang ke kampung halamannya. Lalu kemudian gurunya yang ulama sufi ini bertanya kepada dia, bagaimana wahai ananda anakku, apa kau sudah bertemu dengan Syekh Abdul Hasan Asyadili? Ya wahai guru, aku sudah bertemu. Lalu apakah dia punya nasihat buat aku? Wah, muridnya diam nih. Kenapa? Karena merasa nasihatnya nggak cocok. Wah, nggak cocok nih nasihat. Masa nasihat dari orang bergelimang harta ngasih nasihat kepada orang zuhud bahwa zuhudnya belum benar. Dipaksa sama gurunya, akhirnya dia ngomong juga. Dia menyampaikanlah pesan wasiat daripada pesan nasihat dari Syekh Abdul Hasan Asyadili. Nah, ketika sang ulama sufi ini mendapatkan nasihat tersebut, dia nangis langsung. Kan muridnya bingung, kok guru saya malah nangis nih, ya. Lalu setelah nangisnya reda, dia berkata, wahai anakku, muridku, benar apa yang dikatakan Syekh Abdul Hasan Asyadili. Kau tahu kan, kau melihat rumahnya kan begitu besar, begitu megahnya. Iya wahai Syekh, wahai guruku, aku melihat rumah Syekh Abdul Hasan begitu megahnya, begitu mewahnya. Tapi ketahuilah wahai anakku, harta yang bergelimang segitu banyaknya tidak setitik pun ada di hatinya. Sedangkan aku wahai anakku, kamu kan tahu pekerjaanku adalah memancing ikan. Kalau mendapatkan ikan selalu aku makan kepalanya, kalian memakan dagingnya. Tapi bahkan sering terlintas dalam hatiku, itu rasa dagingnya di mana ya? Masya Allah.
Jadi dia berlaku dan bersikap untuk zuhud, tapi ternyata masih juga penasaran itu rasa ikan gimana rasanya, masih nempel nggak di hatinya? Nempel. Jadi ukuran zuhud itu bukan karena itu orang miskin pasti lebih zuhud, belum tentu. Ya, zuhud itu jadi bukan masalah lahiriahnya, ya, tapi masalah batin. Nah, jadi belum tentu juga orang yang miskin itu lebih zuhud, belum tentu. Ketika justru hatinya ngarep berharap, itu nggak bisa disebut zuhud, gitu. Ya, jadi zuhud itu adalah bagaimana kita bisa meninggalkan hasrat keduniawian. Maka Rasulullah mencontohkan seperti ini ya, dengan beliau menyengaja dalam hidupnya itu sehari kenyang, sehari lapar, sehari kenyang, sehari lapar. Karena itu yang ditawarkan. Ya, Jibril pernah mengatakan, ya Muhammad, engkau ingin hidup seperti Nabi Sulaiman yang kaya raya, atau ingin seperti Nabi Ayub yang miskin papa penuh dengan derita? Maka Nabi Muhammad mengatakan, aku ingin sehari kenyang, sehari lapar. Ketika kenyang aku bersyukur, ketika lapar aku bersabar. Nah, itu jawaban Rasulullah. Jadi bisa merasakan dua nikmat itu, nikmat syukur dan nikmat sabar. Jadi beliau ini bukan karena ketidakmampuan secara finansial, ya, tapi karena ingin memberikan contoh. Lalu yang ketiga, Rasulullah tidak pernah makan di atas meja dan tidak pernah makan roti dari gandum yang halus. Nah, terkait dengan teks ini tidak pernah makan di atas meja, tadi juga tidak menggunakan piring sebagai alasnya. Ini bukan berarti makan di atas meja itu haram. Para ulama ketika menjelaskan ya syarahnya dari hadis ini, ada keterangan di bawahnya itu bahwa bukan berarti berdasarkan hadis ini bahwa makan di meja itu haram. Tidak haram, kata para ulama. Hanya kebiasaan Rasulullah makannya tidak menggunakan meja. Rasul makan menggunakan alas. Jadi ada alas di bawah, sudah digelarkan alas. Dalam hadis tadi kan menggunakan alas, ya. Alasnya adalah terbuat dari kulit hewan yang disamak. Nah, jadi misalnya dari kulit sapi, kulit unta, kulit kambing yang sudah disamak, dihilangkan lemak-lemaknya, dikeringkan sehingga tidak najis lagi. Karena kalau masih mengandung lemak-lemaknya, berarti itu masih najis. Maka agar dia suci, benar-benar disamak, dibersihkan, maka bahkan kulit yang disamak itu yang sudah bersih boleh digunakan sebagai sajadah sholat. Karena dia bukan lagi bagian daripada bangkai. Karena tadi yang bagian lemak-lemaknya sudah dibersihkan, ya begitu. Jadi statusnya itu bukan lagi mengandung najis. Nah, itulah alas makannya Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak duduk di meja, tidak menggunakan semacam misalnya kita roti tadi taruh di piring kecil, ya. Rasul itu biasanya makan di piring nampan besar bareng-bareng. Jadi nggak pernah makan secara khusus dengan piring kecil sendirian. Tapi bukan berarti kalau kita makan di piring haram, bukan berarti kalau kita makan menggunakan meja juga haram terlarang. Ya, ini hanya menunjukkan tradisi atau kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis pada bab tentang rotinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah kami sampaikan, termasuk dengan resumenya, ya. Sampai di sini. Ada pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan bab ini atau yang lain juga boleh. Ada? Atau cukup? Cukup ya. Tapi intinya bisa diterima ya secara penjelasannya. Mudah-mudahan ya setelah kita menyimak hadis pada bab yang ke 23 ini, sekali lagi kita bisa mengetahui termasuk kebiasaan makannya Rasulullah, ya. Dan Rasulullah itu makan juga dalam kondisi yang sederhana untuk menunjukkan sikap zuhudnya beliau. Dan beliau bersikap zuhud bukan karena tidak mampu secara finansial, tapi karena beliau memilih untuk hidup sederhana agar bisa menjadi teladan bagi umatnya beliau. Nah, jadi dengan ini kita akan semakin melihat subhanallah luar biasa karakternya, sifatnya, teladannya Rasulullah, membuat kita semakin mencintai beliau, semakin berusaha untuk meneladani sikap beliau. Minimal kita berusaha untuk bersikap zuhud sederhana, ya. Dengan kita sederhana, insya Allah kita akan bisa meneladani Rasulullah SAW. Ini saja kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.